نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أما بعد. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang saya hormati dan Allah muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya masih diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala seiring dengan dihapuskan akan dosa-dosa kita. Sebab dalam hadis as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhana ila ramadhan kafaratul lima bainahuma. Satu waktu salat pada satu waktu berikutnya, Jumat pada Jumat berikutnya, serta Ramadan pada Ramadan berikutnya merupakan kifarat akan dosa-dosa kita. Jadi bagi seorang mukmin, salat bukan hanya kewajiban, bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja. Namun bagi seorang mukmin pada hakikatnya salat itu adalah penghapus akan dosa-dosa kita antara satu salat dengan satu salat berikutnya. Ibu bapak kita semua pasti tidak ada yang luput dari dosa. Antara salat isya dengan subuh pasti ada dosa. Insya Allah mudah-mudahan salat subuh yang kita tunaikan bisa menghapus akan dosa-dosa kita. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dilimpahkan pada keluarganya, sahabatnya, yang pada umatnya yang taat setia pada ajarannya, yang istiqomah dalam sunnahnya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita sama-sama doakan kepada saudara-saudara kita yang sekarang menjadi tamu Allah Tanah Suci. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, ya, dari mulai berangkat sampai kembali ke tanah air, ya, juga kemabruan dalam ibadah hajinya. Ya, sebab kita lihat bagaimana dinamika, ya, dalam perjalanan haji itu pasti saja ada masalah, ya. Ya, pasti ada masalah. Diwaspadai masalah di sini, munculnya di sana. Diwaspadai di sana, muncul di sini, gitu ya. Saya beberapa kali menjadi petugas haji, ya, baru tahun ini saya musim haji ada di Indonesia, gitu ya. Itu tidak lepas dari masalah. Sekarang masalah sebelum berangkat sudah banyak yang goncang secara mental. Karena apa? Karena banyak suami terpisah dengan istrinya beda hotel gitu. Karena sekarang itu baru jemaah haji Indonesia ditangani oleh 8 syarikat. Biasanya ditangani oleh satu syarikat. Ya, tidak menjamin satu kloter itu satu hotel. Ya, itu ada teman saya sekarang jadi pembimbing. Ya, itu sampai 7 hotel satu kloter itu. Kasihan pembimbing itu. Hotelnya jauh-jauh, mengumpulkan jemaahnya ke sana kemari. 2 hari yang lalu subuh-subuh ada yang minta doa, Pak Ustadz, katanya minta doa, katanya. Ada doa khusus enggak, katanya. Ini ke petugas-petugas kecapean, Pak, susah sekali katanya. Berat sekali saat ini. Kata saya baca aja surah Al-Isra ayat 80, kata saya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Banyak berdoa, kata saya. Banyak. Itu jadi dinamika. Makanya kita doakan mudah-mudahan semua jemaah haji, mau jemaah maupun petugas, semua sehat walafiat, ya.
dan ibadah hajinya ibadah yang mabrur. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabruran wa sa'yahum sa'yan mashkuran wa dhanbahum dhanban maghfuran wa tijaratahum tijaratan lang tabur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita kali ini masih kaitan dengan pembahasan ekonomi syariah, implementasi dalam keluarga. Tentunya berbeda dengan pembahasan ekonomi syariah untuk mahasiswa ya. Kalau untuk mahasiswa kebanyakan teori ya. Kalau ini bagaimana implementasi dalam pengaturan keuangan keluarga. Sebab Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dibahas bahwa konsep Islam itu, uang itu pada hakikatnya adalah titipan Allah dan kita diberikan keluasan untuk mengolahnya. Tapi berikutnya tidak cukup itu, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecerdasan kita dalam mengolah keuangan keluarga itu pada dasarnya pada hakikatnya adalah yang akan memberikan ketenangan pada kita sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan keuangan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa yang sering kali kita ungkapkan, bacakan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa dalam mengolah keuangan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada salah satu poin dalam doa itu kaitan dengan kecerdasan dalam mengolah keuangan keluarga. Coba kita runtun satu persatu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa ham. Ham itu apa? Ham itu gelisah hari-hari. Wal hazan, dan sedih. Kalau udah sedih, wah nggak bisa apa-apa itu. Ya. Nah, kita berlindung pada Allah dari rasa gelisah yang berlebihan, sedih yang berlebihan. Wa'udzubika minal azzi wal kasal, dan aku berlindung padamu dari sifat lemah dan malas. Ya, nggak mau apa-apa, inginnya tidur aja, oprek handphone aja gitu. Ya, wa'udzubika minal jubni wa bukhli, dan aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan kikir. Wa'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung padamu dari terlilit hutang. Nah ini wa qahrir rijal, dan aku berlindung padamu dari tekanan orang lain. Nah, ada poin penting dalam doa ini. Wa'udzubika min ghalabatid dain, aku berlindung padamu dari terlilit hutang. Rasulullah SAW mengungkapkan hati-hati dalam hutang, sebab kamu akan masuk dalam keadaan hina. Ya. Hutang itu seringkali ini kaitan dengan ketidakcerdasan dalam mengolah keuangan keluarga. Mana yang kemarin kita bahas, mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Ya, apa itu kebutuhan Bapak Ibu sekalian? Kemarin itu? Lupa lagi ya. Hajah ya, akhirnya coba kita lihat. Nah, ini ulasan sedikit mereview kemarin ya. Landasan konseptual Islam dalam mengolah keuangan. Keuangan dalam Islam itu pada hakikatnya tauhid. Ini milik Allah. Kita diberikan keluasan untuk mengolah. Mau ke yang halal boleh kita, oleh Allah tidak dilarang, silakan. Mau ke yang haram silakan kata Allah, tapi tahu resiko masing-masing. Ya. Sebab apa? Sebab kata Allah, "Tsumma latus'alunna yaumidin an-na'im." Allah akan pertanggungjawabkan. Ayah sabul insanu ayyutruka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian. Cuma kita seringkali merasakan itu hal yang tidak akan terjadi, padahal kita akan Bapak Ibu sekalian. Akan bertanggungjawab. Berat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat. Bapak Ibu kalau udah ada masalah dengan kejaksaan, KPK, gitu, stres itu. Ya, pernah suatu saat saya ketika mau pergi umroh, ada orang yang bertemu sama saya, ingin bertemu. Pak Ustadz bisa bertemu nggak katanya? Oh boleh kata saya. Di mana? Di rumah Bapak? Jangan katanya. Di tempat ini nanti saya Sherlock ya katanya. Nah, ceritanya dia men-Sherlock lokasi, ternyata di kafe gitu ya, di Jalan Braga. Masuk saya itu. Ada apa Pak? Kata saya.
Aduh, Pak Ustadz mau umroh ya? Iya, katanya. Mohon doa ya, katanya. Ada apa? Saya sengaja tempat ini istri saya sedang dirawat di mana? Di Sentosa, katanya, supaya dekat, katanya. Ada apa ini, kata saya. Aduh, katanya, ini ada masalah dengan KPK, katanya. Istri saya masuk rumah sakit pun karena depresi, katanya. Jadi harta yang banyak pun Bapak Ibu sekalian nggak ada artinya ketika sudah berkaitan dengan dievaluasi, dihisab oleh manusia. Ini oleh manusia, apalagi oleh Allah. Ya, berat Bapak Ibu sekalian. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira akan biarkan begitu saja? Akan dihisab. Ya. Mungkin kalau manusia yang 1 rupiah, 2 rupiah lepas, tapi di hadapan Allah tidak. 1 hembus nafas pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan suatu yang tidak mungkin. Mungkin terjadi dan pasti terjadi. Ya. Hanya kita menganggap itu tidak mungkin karena kita masih di dunia. Ya. Nanti ceritanya lain ketika kita sudah meninggal nanti. Ya. Apa yang dikatakan itu ya, benar ya, dalam surah As-Sajdah. Ya. Bagaimana mereka tertunduk ya, ketika apa yang terjadi itu benar ya, benar yang dulu pernah dianggap bohong itu di dunia itu ya. Ini kita ini mereview saja. Nah, ini kebutuhan itu apa kemarin? Hajjah ya, hajjah ya, kebutuhan ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan ya, sebab pada hakikatnya rezeki Allah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Ya, hati-hati itu. Ya. Keinginan diprioritaskan, kebutuhan nanti. Ya, mobilnya mobil mewah, tapi makan sama kecap, gitu kan? Nah, itu bahaya. Ya, keinginan dulu itu. Oh, keinginan, gitu ya. Keinginan, tapi makan sama garam. Ya, padahal itu makan kebutuhan. Ya, prioritas kebutuhan dulu. Ya. Ini mau beli handphone, iPhone terbaru. Beli pulsanya nggak bisa, kayak gitu, ya. Handphonenya terbaru, lihat iPhone saya nih. Tapi beli pulsa nggak bisa, pulsa kebutuhan, ya. Jenis handphone keinginan, nah itu, ya. Kita harus cerdas, ya. Kalau kemarin itu kebutuhan itu ada di atas darurat, ya batasnya gitu aja. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, itu masuk pada kondisi darurat, ya. Jadi kalau ibu tidak makan, bapak tidak makan, itu darurat tidak? Darurat, berarti makan kebutuhan. Ya, itu. Coba ada yang meninggal nggak ketika tidak kebeli Mercy? Aduh, saya sakit katanya. Kenapa? Nggak kebeli Mercy katanya. Nggak ada itu. Berarti itu bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu di atas darurat, ya. Nah itu hajjah, ya. Jadi di atas darurat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar orang-orang fakir miskin. Ketika kita tidak memberikan kebutuhan dasar itu, kita dosa. Salat pun pendusta agama. Ya, salat yang berusaha kita lakukan itu dusta di hadapan Allah. Jika kita tidak peka terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar orang-orang ada sekitar kita. Ya. Nah, lalu ini ya, ini dalil-dalil kaitan dengan kebutuhan kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang keinginan, rogbah. Ini mereview saja. Ini sifatnya nafsiyah, dorong hawa nafsu, tidak mendesak, tidak ada kaitan dengan darurat. Ya. Tidak ada kaitan dengan darurat. Itu lebih pada gengsi, kemewahan, ya, dan sebagainya. Ya, makannya kebutuhan, tapi makan di restoran mewah itu keinginan. Ya. Oh, sekali makan itu gitu ya. 1 gajian gitu ya, habis gitu ya. Ya, 1 gaji habis. Itu makan 1 gaji itu keinginan. Dan makan kita mah dengan nasi, peda sama sambal, ya udah cukup. Ya, cuma resikonya darah tinggi, peda terus ya. Ya. Jadi makan itu kebutuhan, tapi makan restoran mewah itu keinginan. Baju kebutuhan, tapi baju yang branded yang jutaan keinginan. Ya, baju itu untuk ibadah harus tutup aurat, kebutuhan. Ya, tapi baju yang mewah yang mahal itu keinginan. Ya, jadi selama kebutuhan itu terakomodir, tidak usah kita lewat pada hal itu.
Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW teladan kita dalam bagaimana mengelola keuangan. Rasulullah itu bukan orang miskin. Istrinya 9, ada yang mengatakan 11, semua terpenuhi gitu. Tapi hidupnya sederhana, cukup kebutuhan. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW. Oke, ini perbedaan kemarin, ya. Perhatikan, ini mereview aja supaya kita nyambung dengan pembahasan berikutnya. Perbedaan kebutuhan keinginan, aspeknya, ya, sumber kalau kebutuhan akal dan syariat, ya. Common sense, ya, akal sehat kita. Ya, aduh, saya lapar nih, pasti makan. Tapi kalau keinginan itu bersumbernya nafsu dan emosi. Ya. Ibu-ibu saum Ramadan kan kalau masa kecil makannya kita teralami, ya. Ngumpul-ngumpul dari pagi itu untuk nanti buka, gitu ya. Wah, mulai buah-buahan dulu kan, dulu mah tidak ada makan-makanan yang cepat saji, ya. Ada buah-buahan, ada makan kumpul-kumpulin gitu. Ya, kolak kumpul-kumpulin, ada berapa jenis kolak tuh. Ketika buka ternyata 1 gelas pun dah cukup. Nah, nafsu itu. Ngumpul-ngumpulin makanan, waduh itu dari mulai makanan ringan, makanan berat kumpulin, minuman kumpulin. Itu emosi. Ketika kita makan cuma 1 piring udah cukup. Itu kebutuhan. Urgensinya kalau kebutuhan mendesak harus dipenuhi. Kalau tidak masuk pada kondisi darurat. Kalau keinginan tidak mendesak. Ya, itu bedakan aja. Masing-masing beda pasti. Ya, antara saya dengan ibu dan bapak beda. Aspek akibat jika tidak dipenuhi, kesulitan hidup, darurat. Ad-darurat itu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Ya, kita hidup, ya, nggak ada makanan. Yang ada makanan haram, gitu. Darurat kondisinya boleh, bukan jadi halal, boleh karena kondisi darurat. Ibu-ibu, bapak-bapak sedang di hutan, gitu kan, nggak ada makanan. Yang ada hanya di depan teh udah ada aja ya, udah siap disantap oleh kita ya. Ada ular misalnya, itu boleh, meskipun haram, boleh karena kondisi darurat, ya itu. Allah saja memberikan dispensasi jika dalam kondisi darurat, ya. Yang namanya rukhsah, tidak berdampak besar. Kalau keinginan, akibatnya tidak berdampak besar. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak tidak punya istana, tidak punya rumah mewah, tidak ada dampaknya, ya. Asal terlindungi aja dari terik matahari, ya, dan terlindungi dari hujan, udah, gitu kan. Panduan syariahnya harus prioritaskan, ya. Kalau keinginan diperbolehkan secara terbatas, ya. Nanti kita jelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Poin penting kemarin yang baru sampai sini kemarin, poin penting dari pembahasan kemarin itu adalah prioritaskan kebutuhan, hindari israf. Kurang ini teh. Israf, ya, terapkan pola hidup qanaah, ya, sederhana, menerima apa adanya, jadikan harta sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kemarin pandemi, tingkat penceraian tinggi itu. Yang paling tinggi itu karena faktor ekonomi. Itu manusiawi kita, tapi jika uang bukan tujuan, pasti keluarga itu bisa bertahan. Ya, tapi yang jadi masalah adalah ketika berumah tangga tujuannya uang. Gitu. Itu yang membuat retaknya rumah tangga. Makanya kenapa dalam Islam itu, ya, dikatakan bahwa kaitan dengan rumah tangga itu sakinah. As-sakinah, ketenangan, ya. Itu tidak ada kaitan dengan uang. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, kan setiap berdoa kan gitu ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang. Ketenangan itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan uang. Itu kaitan dengan iman. Dalam surah yang lain, Allahul ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan bagi orang yang beriman. Artinya iman itu faktornya. Jadi keluarga yang sakinah itu keluarga yang berdasarkan iman. Tujuannya Allah, ridho Allah. Bukan tujuannya harta. Saya mah berhasil rumah tangga teh. Rumah teh gini-gini aja. Enggak boleh. Rasulullah saja bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ukurannya materi,
niscaya Rasulullah keluarga yang tidak berhasil. Coba bayangkan ketika Siti Aisyah tidur saja, kata Siti Aisyah itu berulang kali ketika Siti Aisyah tertidur malam itu berulang kali, seringkali kakinya kena ke telapak tangan Rasulullah yang sedang sujud atau ke dahinya itu. Karena saking kecilnya. Tapi sekecil itu, sesederhana itu kata Rasulullah, baiti jannati. Rumahku surgaku, bayangkan. Kita mah terbalik. Ya. Rumah besar, mewah, sholat, wah 1 jamaah juga bisa di rumah kita itu. Tapi tidak terasa nikmat, tidak terasa sakinah, tenang. Karena apa? Bukan iman dasarnya. Harta. Gitu ya, kita mah seringkali gitu. Ya. Akhir bulan ya. Jaremedud di rumah teh, bapak ibu jemedud gitu ya, siri tonggongan gitu ya. Akhir bulan itu, awal bulan senyum lagi gitu kan. Itu berarti tujuannya materi itu, ya. Pokoknya orang beriman di rumah tangannya mau akhir bulan, mau tengah bulan, mau awal bulan senyum terus, ya. Nah susah ya pelaksanaannya, kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang materi ini yang harus diluruskan. Tapi memang kita harus ini Bapak Ibu sekalian. Sebab kita akan mengalami hal itu kalau kita tidak bisa manage ya, tujuan hidup kita dalam ekonomi ini. Ya kita gini-gini aja nanti. Ujung-ujungnya ketika Allah panggil kita meninggal, hisab kita berat. Makanya kita harus manage dari sekarang keuangan. Nah, kita akan bahas pembahasan sekarang ini masalah kaitan dengan apakah boleh nabung atau tidak dalam Islam? Seberapa besar yang diperbolehkan oleh Allah dalam menabung itu? Ya, nah kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu ini warning. Ya, kemarin belum masuk Pak ini. Warning nih. Warningnya apa? Peringatannya apa? Peringatannya adalah hati-hati. Setan itu bisa menyusup dalam diri kita itu ketika kita banyak keinginan. Ya, keinginan itu. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Kata Allah. Ya'iduhum, setan itu kan memberikan janji pada mereka itu. Wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kosong, keinginan itu. Iya. Tamanni itu keinginan, angan-angan kosong. Coba Bapak Ibu sekalian, perasaan ketika belum punya mobil merek tertentu, wah itu segalanya. Ketika kebeli, biasa-biasa aja. Kan gitu ya. Seringkali gitu. Sesuatu itu indah ketika belum dimiliki. Ketika sudah dimiliki, biasa-biasa aja. Itu angan-angan, keinginan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak punya keinginan macam-macam. Ketika belum dimiliki, dikejar tuh. Nabung bertahun-tahun. Untuk menginginkan sesuatu yang keinginan sifatnya duniawi materi. Ketika sudah diinginkan, biasa-biasa aja. Ya. Nah, ini setan itu. Ya'iduhumus syaitan wa ma ya'idumus syaitan illa ghurura. Tidaklah ya setan menjanjikan pada mereka illa ghurura, melainkan tipuan belaka itu. Gurur. Ya, tipuan belaka. Menipu kita. Ujung-ujungnya terlilit hutang. Wah, kredit card. Pinjaman online. Karena ingin terwujudnya keinginan. Ujung-ujungnya golopati dain, terlilit hutang, retak rumah tangga, jelek dengan saudara dan sebagainya. Wah, itu merembet. Ya. Nah, berikutnya ayat yang lain adalah ini ketika iblis ya berjanji di depan Allah. Ketika iblis itu dilaknat oleh Allah. Ini salah satu janjinya untuk menghilangkan, meniadakan manusia dari sifat syukur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang yang menuhankan keinginan itu udah hilang rasa syukur. Orang yang syukur itu menerima apa adanya. Orang yang menurutkan keinginan itu udah menghilangkan rasa kufur pada Allah. Seolah Allah yang diberikan pada Allah itu tidak sesuai dengan kita. Kita lebih cerdas ketimbang Allah untuk ukuran kebaikan untuk kita. Ya, tidak syukur, bentuk tidak syukur. Ketika iblis dilaknat oleh Allah dulu, iblis
menjanjikan pada Allah. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini janji iblis. Jadi iblis itu Bapak Ibu sekalian bukan sosok anti Allah. Iblis itu masih mengakui Allah Rabbi wa bi izzatika namaku. Wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu. Masih mengakui. Tapi iblis itu adalah anti orang-orang yang bersyukur. Ini, perhatikan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku sungguh taukid tuh. La'atiyannahum. Menggunakan lam taukid, nun taukid. La'atiyannahum. Sungguh kami akan mendatangi mereka. Min baini aydihim, di depan mereka katanya. Wan khalfihim, di belakang mereka. Wan aymanihim, sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur pada nikmat-Mu. Hati-hati. Ya, sekarang mah iblis tadi, setan tadi di sini nih. Ya, wah, lihat Shopee, lihat apa. Hati-hati. Ya. Di sini, Bu. Memang betul. Ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Sampai kata iblis itu tidak akan kau menemukan kebanyakan dari hamba-hambamu yang bersyukur pada nikmat. Nah, ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketika Allah memberikan karunia pada kita, harta, hati-hati evaluasi, ya. Jangan marah kalau ibu-ibu dilarang sama bapak, misalnya, Bu, itu bukan kebutuhan, gitu ya. Bapak pun jangan marah, ya. Ketika Bu beli handphone baru ya, beli mobil baru ya, ya itu bukan kebutuhan. Nah, gitu ya. Nah, sebab ini yang kebutuhan oleh Allah diperbolehkan, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita masuk pembahasan berikutnya, pembahasan baru yang belum kita bahas. Kita masuk pada pembahasan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan keluarga Islami. Ya, ada 3 pembahasan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan tercapai pembahasan kita. Yang pertama, menetapkan tujuan keuangan yang syar'i dan jangka panjang. Ya. Yang keduanya, menabung dan berinvestasi yang halal. Nah, bagaimana? Ya. Lalu hidup sederhana. 3 poin ini akan kita bahas pada pembahasan subuh kali ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan bahas ya, prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan tujuan keuangan syariah dan jangka panjang. Ya. Perhatikan dalam uraian saya sedikit singkat. Dalam Islam menetapkan tujuan keuangan harus berlandaskan pada nilai-nilai tauhid yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Bahwa rezeki itu milik Allah, bukan milik kita. Ya, ini konsep dasar. Qarun salah dalam mengelola keuangan karena konsep dasarnya salah. Ya, seolah-olah rezeki itu milik kita, milik dirinya. Ya. Nah ini tauhid, amanah, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya. Kecerdasan kita dalam mengelola keuangan keluarga, maka ini salah satu kecerdasan kita agar keuangan keluarga itu bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi untuk kebahagiaan akhirat. Nah, tujuan keuangan syariah, tujuan keuangan sebagai sarana ibadah. Yang pertama, ini pembahasannya. Ya, yang pertama adalah tujuan keuangan sebagai sarana ibadah. Kemarin tadi sudah jelaskan juga bahwa uang itu bukan tujuan. Uang itu sebagai sarana ibadah ini. Nah, konsep dasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional apa? Kemarin Ibu saya sudah jelaskan. Kalau ekonomi konvensional, uang itu sebagai objek jual beli. Tapi kalau ekonomi syariah, uang itu sebagai alat jual beli. Makanya dalam bentuk jual beli. Kalau ekonomi syariah itu ada mudharabah, ada murabaha, ada bai'u saman ajil dan sebagainya. Ya, sama dalam prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan tujuan keuangan syariah pun sama. Ya, dalam keluarga kita bahwa uang itu sarana ibadah, bukan tujuan. Kalau tujuan uang tidak dapat, wah bahaya. Tapi kalau sarana ibadah, ketika uang itu tidak ada sarana yang lain untuk sampai pada Allah. Ya, itu. Terus yang keduanya, ya, prinsip-prinsip dasarnya ini, ya, singkat dulu. Yang keduanya, prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan tujuan keuangan kita. Kita punya uang, tujuan untuk apa? Gitu kan? Ini yang pertama sarana ibadah yang pertama. Yang keduanya apa? Selaraskan dengan maqasid asy-syariah. Tujuan syariat. Maqasid syariah itu ada 5. Apa saja itu? Hifdzul
hifdzuddin, menjaga agama. Yang keduanya apa? Hifdzun nafs, ya, menjaga diri. Nah, kaitan dengan diri kita, jangan sampai kita membinasakan diri kita oleh diri kita sendiri. Uang ada, tapi irit banget itu. Anak irit sekali, protein, nutrisinya nggak dikasih, ya itu bahaya. Ya, adanya uang itu untuk menjaga diri kita. Ya, yang ketiganya apa? Hifdzul akal, menjaga akal, pendidikan. Nah ini, ya, uang banyak, anak mau sekolah nggak boleh. Janganlah nggak usah sekolah, orang lain pun SD kaya tuh, nggak bisa itu, harus berpendidikan. Ya, ada satu masalah besar itu, ada jemaah saya pengusaha kuliner, wah itu pendapatannya udah 7 miliar, 8 miliar satu bulan itu. Karena di Bali, di Hong Kong udah buka itu. Ya, permasalahannya anaknya dua-duanya laki-laki. Masalahnya apa? Masalahnya nggak pada mau sekolah. Ya, alasannya apa? Bapak gitu sekolah benghar, gitu. Ya, bapaknya nggak sekolah tapi kaya katanya. Jadi makanya nggak mau sekolah. Ah ini, ya, jadi pendidikan itu prioritas, kebutuhan. Ya, berikutnya apa? Hifdzun nasab, menjaga keturunan. Ya, kesehatan kita dan sebagainya. Itu kebutuhan. Ya. Jadi serasa sama kondisi syariah. Yang kelimanya hifdzul mal, menjaga harta, zakat dan sebagainya. Itu harus sesuaikan. Ini prinsip-prinsip dasar. Ya. Jadi untuk apakah kita sudah sesuai syariah dan mengelola keuangan keluarga atau tidak, lihat apakah ada kesesuaian enggak. Ya, prinsip-prinsip dasarnya dengan maqasid syariah. Tujuan syariat itu diturunkan. Yang 5 tadi itu. Ya. Nah, yang ketiganya berorientasi pada jangka panjang, tanggung jawab antar generasi. Ini prinsip dasar. Artinya boleh nabung. Ya. Wal yakhshal ladzina la taruku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, surah An-Nisa ayat 9. Hati-hati ya. Jangan sampai kita mendapatkan harta itu tidak berpikir untuk generasi ke depan. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah setelahmu. Artinya kita boleh menabung. Yang jadi masalah itu apakah kita sudah sesuai dengan syariah tabungan kita atau tidak? Apakah kita termasuk orang yang menimbun harta? Nah ini yang akan kita bahas. Dan yang keempatnya adalah tidak bertentangan prinsip halal dan thayyib. Ya, ini dalam prinsip dasar mengolah tujuan keuangan kita. Ya, halal dan thayyib, investasi, nabung, membelikan sesuatu, hati-hati, halal dan thayyib. Ya, nanti kita akan bahas antara kriteria halal dan thayyib. Nah, ini yang keduanya Bapak Ibu sekalian, ya. Yang keduanya dan pembahasan kita hari ini adalah menabung dan berinvestasi yang halal. Ya, apakah kita sudah masuk pada kriteria iktinaz? Iktinaz itu orang yang menimbun harta atau orang yang diperbolehkan dalam konsep Islam untuk menyimpan, ya, untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, Islam mendorong umatnya untuk menabung sebagai bentuk ikhtiyat. Jadi tabungan kita itu, konsep Islam itu ikhtiyat untuk emergensi, antisipasi. Itu sebenarnya prinsip Islam itu. Ya, emergensi, hati-hati. Ya, kalau udah nyimpen 1 triliun itu bukan hati-hati lagi, itu udah masuk pada berlebihan tuh. Tapi 1 triliun berapa triliun pun nanti akan masuk apakah itu menimbun atau tabungan. Kita akan bahas. Ya. Nah, jadi dalam Islam bentuk ikhtiyat, ya, tapi melarang menimbun harta tanpa tujuan maslahat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas kaitan dengan menabung, ya, kita akan bahas dulu tentang kriteria yang Allah larang. Tadi dalam surah At-Taubah, ya, ayat 34 sampai 35 yang saya baca dalam mukadimah tadi, itu peringatan besar pada orang-orang yang menimbun harta. Ya, ini bahasan yang akan kita bahas, ya, utamanya yang prioritas pembahasan kita. Perhatikan dalam surah At-Taubah ayat 34-35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini 34 nih. Sebenarnya ini 34-nya saja. Ya. Menyimpan harta kaitan yang tidak mengeluarkan zakat, kriteria iktinaz, ya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah
wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang yaknizuna dzahab. Yaknizuna itu menimbun, ya, dzahab wal fiddah. Menimbun perak, emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah. Dan mereka tidak menginfakkan jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira buat mereka dengan adab Allah yang sangat perih, gitu. Yang sangat pedih. Pada ayat berikutnya 35, tidak saya tulis di sini. Perhatikan kalau ibu buka dalam Al-Quran. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum. Hadza ma kanazzum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, kata Allah. Perhatikan, yauma yuhma 'alaiha. Ketika suatu saat harta emas perak yang ditimbun itu dipanaskan fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa bihajuhum, maka disajikan setrika tuh, jadikan setrika yang panas, ya, bagi orang-orang yang menimbunnya. Disetrikalah, kata Allah, jibahum, dahi-dahi mereka tuh dengan harta yang dikumpulkan secara menimbun berlebihan di jalan Allah. Wa junubuhum, lambung mereka, wa dhuhurum, dan punggung mereka. Kata Allah apa? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kamu kumpulkan waktu di dunia tanpa dikeluarkan infak. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah azabku terhadap apa-apa yang kamu timbun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kriteria menimbun harta yang pertama adalah menyimpan harta kaitan dengan tidak la yunfikunaha. Ya, dalam Islam Bapak Ibu sekalian, menabung yang diperbolehkan itu sejauh mana? Dalam Islam tidak ada batasan. Boleh, silakan menabung itu. Tapi yang pertama apa? Jangan sampai tidak mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Ya. Pernah satu saat, ya, Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi. Perhatikan dalam hadis. Fasa'alat an dzalik, ya. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat akanzun huwa. Ya. Faqala idza adaiti zakatahu falaysa bikanzin. Fasa'alat, lalu Ummu Salamah bertanya an dzalika, tentang harta yang disimpan itu, ya, an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya, maka Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah, akanzun huwa, apakah aku termasuk orang yang menimbun harta dengan uang yang saya simpan itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, idza addaiti zakatahu falaysa bikanzin. Idza adaiti, jika kamu wahai Ummu Salamah sudah mengeluarkan zakatahu, zakatnya, falaysa bikanzin, maka itu tidak termasuk menimbun harta. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita menyimpan uang lalu tidak keluarkan zakat, tidak keluarkan infak dari harta itu, maka itu masuk pada kriteria iktinaz, menimbun harta. Hati-hati itu. Itu yang oleh Allah akan dipanaskan nanti di akhirat dan jadikan setrika, menyetrika kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ini bahan evaluasi buat kita. Ya, sejauh manakah kita sudah mengeluarkan harta sedekah, zakat, ya, dari harta yang kita simpan. Ya, nanti ada aturannya, kita belum bahas. Nah, yang berikutnya, ya, batasan dari menabung yang diperbolehkan itu. Yang tadi yang pertama adalah ketika dikeluarkan zakat, infak, sedekah. Yang keduanya adalah tidak menghambat perputaran harta. Kalau harta yang kita simpan itu menghambat perputaran harta sehingga harta itu tidak, uang itu, ekonomi itu tidak berputar di kalangan manusia, maka itu termasuk menimbun. Ya. Nah, ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ini surah Al-Hasyr ini sebenarnya itu prinsip dalam mengelola keuangan negara ini. Mengelola fiskal. Ya. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Ini yang pertamanya ini. Ini prinsip-prinsip dalam pengelolaan fiskal. Ya. Harta rampasan fai, ada fai itu apa? Harta rampasan yang tidak diperoleh dengan tidak melalui perang. Kalau harta yang diperoleh melalui perang apa namanya? Ghanimah, ya.
Harta fai, harta yang dikelola, yang didapat dari di luar peperangan, itu distribusinya, pendistribusiannya adalah diberikan pada Allah, Rasulnya, ya, min ahlil qura, dari penduduk beberapa negeri, ya, wa min ahlil qura walillahi walidil qurba, ya, walidil qurba kepada kerabat dekat, kerabat Rasul, ya, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wabnis sabil, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, itu pengelolaannya, prinsip-prinsip dasar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah bisa merubah Madinah menjadi negara yang maju secara ekonomi, yang awalnya tidak maju? Karena prinsip dasar pengelolaan keuangannya benar-benar berdasarkan ini. Ini nanti ditafsirkan banyak sekali. Ya, saya sempat mengajar prinsip-prinsip ekonomi, ada tafsir ekonomi dalam Al-Quran. Ini prinsip dasar pengelolaan fiskal. Ya. Nah, ini bagaimana prioritas dalam pengeluaran uang negara itu bagi siapa saja. Ini jelaskan prinsipnya. Nah, kaitan dengan yang kita bahas, sejauh manakah kita perbolehkan untuk menabung? Nah, poin berikutnya, kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Ini prinsipnya. Ya. Nabung yang diperbolehkan adalah kaila, jangan sampai terjadi yakuna dulatam bainal agniya. Uang itu beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, ini yang sistem kapitalis yang terjadi saat ini. Coba, Indonesia hanya dikuasai oleh berapa orang? 9 naga itu katanya, ya. Nah, ini tidak sehat. Sistem Islam itu adalah perputaran uang itu di kalangan manusia beredar. Tidak hanya itu saja. Makanya Islam itu sebenarnya musuh Islam secara ekonomi itu adalah musuh kapitalis. Karena kapitalis itu uang itu hanya di kalangan pemilik modal, jangan sampai buruh menjadi kaya. Ini kapitalis itu. Ya, makanya Karl Marx dulu itu, mohon maaf ya, Karl Marx, mengapa Karl Marx itu diterima di kalangan bangsa-bangsa rakyat Eropa? Kenapa? Ketika itu di Eropa sistem kapitalis. Buruh tidak boleh kaya. Yang kaya itu kapital, pemilik modal. Islam tidak seperti itu. Islam itu pekerja kemungkinan besar bisa jadi kaya. Ya, buruh pabrik bisa jadi kaya. Coba sekarang lihat bagaimana mengeksploitirnya buruh pabrik, gaji berapa? Coba hitungkan yang standar hidup. Kalau mereka punya keluarga, kredit rumah cukup tidak untuk kredit rumah? Kalau mereka punya anak, cukup nggak untuk pendidikan anak yang layak? Kalau mereka punya keluarga, kemungkinan sakit nanti, cukup tidak untuk mengobati ketika keluarganya sakit? Itu harus diperhatikan. Jadi UMR ini kembali pada tadi, dasar kebutuhan dasar pokok harus jadikan dasar dalam memberikan upah. Ya, kaila yakuna dulatan bainal agniya. Jadi kaitan yang kita fokuskan ini pada tabungan, kita boleh nabung, ya, selama uang yang kita simpan tidak menghambat perputaran harta di kalangan manusia, di kalangan orang. Disimpan aja. Makanya kenapa ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kalau ibu beli emas dipakai, zakatnya berapa kali, Bu? Berapa? Sekali. Tapi ibu dan bapak beli emas, tidak dipakai, disimpan, zakatnya berapa kali? Tiap tahun. Mengapa? Punishment dari Allah. Sebab uang itu harus berputar, jangan disimpan. Itu seperti punishment, hukuman dari Allah. Kalau dipakai masih silakan, mau 2 kilo juga asal siap aja, Bu. Ya, nggak bisa ajeg berat gitu, kalung 2 kilo, ya. Nah, itu zakatnya sekali. Tapi kalau disimpan itu tiap tahun, haul, ya. Karena apa? Punishment. Ya, punishment tidak bisa dispensasi pada ustadz, para kiai. Pak ustadz tolong atuh ngajak kata tahun ini mah nggak bisa. Ada itu mah Allah. Ya, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Itu punishment. Makanya kaila yakuna dulatan bainal agniya. Dalam sistem ekonomi tidak boleh sistem kapitalis. Kita harus menghargai sistem keadilan. Ya, coba pembantu rumah tangga ART di kita gaji berapa? Dan sudah tidak layak. Ya, gaji berlebihan kita. Wah, ini bukan, kita harus menghargai. Mereka punya keluarga. Mereka harus menyekolahkan anak dan sebagainya. Ini karena kita seperti ini karena kebijakan pemerintah yang salah.
kembali pemerintah. Saya 3 tahun di Malaysia waktu kuliah dulu. Dulu di sini ada pabrik Sony. Sekarang udah nggak ada katanya dulu. Nggak tahu masih ada nggak. Di Malaysia pabrik Sony. Ceritanya waktu kalau 17 Agustus itu kan sering kumpul ya di Wisma Duta itu. Ya, para pekerja dan sebagainya kumpul. Kumpul dengan para pekerja itu. Pabriknya sama, produknya sama, tapi gajinya besar di sana. Kenapa? Kebijakan pemerintah. Mereka sangat menghargai hak-hak dasar buruh di Malaysia itu. Saya bukan membandingkan dengan Malaysia. Ya, saya tanya, anak gaji berapa di sini? Sekian. Pabriknya Sony. Kalau di Jakarta berapa gajinya? Sekian. Produknya sama nggak? Sama. Pabriknya sama? Sama. Pemiliknya sama. Ya ini. Ya. Jadi kita itu kalau saya lihat di Undang-Undang Dasar gitu 45 Pancasila, polanya itu pola kalau bukan sosialis komunis ya, polanya sosialis di kita itu sebenarnya. Pola pemerintahan di kita itu kalau mau senang semua. Kalau mau miskin semua gitu. Kayak Bung Hatta lah. Makanya Bung Hatta kenapa tidak cocok dengan Soekarno? Karena Bung Hatta, konsep Bung Hatta itu sebenarnya. Ya, sesuai dengan konsep Bung Hatta. Tapi pelaksanaannya dikuasai oleh orang-orang kapitalis. Sehingga tidak maju-maju Indonesia. Polanya sosialis tapi dikelola orang kapitalis. Makanya yang memimpin yang kaya-kaya. Ya. DPR gajinya berapa coba? Ya. Menteri gajinya berapa? Tidak jauh. Tapi di luar itu makanya ya, kesalahan dalam sistem pengelolaan negara kita itu. Sistem kita udah bagus. Kekayaan alam dikuasai oleh untuk tuh, coba. Kenyataannya gitu enggak? Ya. Makanya punten, saya live ini ya, bukan live ya di rekam nggak apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya NKRI itu sebenarnya taktik kaum oligarki untuk memperkaya diri sendiri. Itu prinsipnya, benar. Ya, saya bukan orang tata negara, bukan ekonomi, tapi saya mendalami bagaimana cara Rasulullah mengatur negara itu. Bayangkan Madinah 10 tahun bisa menjadi negara modern. Indonesia udah berapa tahun merdeka? Saya jadi lupa. Ya, 70 berapa itu? 45, sekarang 2005. Berapa coba matematik itu? Ya, 70 sekian aja. Negara gini-gini aja. Ya. Saya berapa bulan yang lalu ke Brunei. Lihat di Brunei. Beli nasi katok katanya, nasi katok. Ini berapa dolar? Sekian dolar katanya. 1,5 dolar, ya. 1,5 dolar Brunei itu sama dengan 1 dolar dengan Singapura, ya. 12.000 berarti sekitar 18.000 makan, gitu ya. Beli jusnya bukan di kita, jusnya sedikit kita mah ya. Ini, kata saya banyak banget ini. Berapa? 1 dolar. Kata saya, kok bisa murah? Kenapa? Karena tidak ada pajak di sini mah katanya. Jadi negara itu tidak mengambil pajak dari rakyat, justru sebaliknya ngasih itu. Coba di kita, fasilitas negara itu dari siapa? Dari rakyat itu, dari rakyat. Bayangkan Brunei, negara yang nempel di Kalimantan, bayangkan. Tidak 1 hari udah selesai saya itu jalan-jalan itu. Kata saya ke mahasiswa yang membawa saya, tolong saya ajak jalan-jalan ke Brunei. Wow, udah selesai? Baru berapa jam? Udah selesai nih? Udah cuma segini katanya. Oh gini kata saya. Tapi makmurnya. Kenapa? Pengelolaannya benar. Sebenarnya rakyat itu nggak peduli mau raja mewah gimana, nggak peduli asal kebutuhan dasarnya terpenuhi itu. Iya. Di kita oligarki ini. Ya, bukan saya memprovokasi ibu dan bapak, enggak. Di kenyataan seperti itu. Ya. Kita salah. Undangnya sistemnya udah bagus di kita itu. Cuma dalam pelaksanaan orang-orang kapitalis. Orang-orang kapitalis salah itu. Ya, salah. Makanya Bapak Ibu sekalian, Brunei, Malaysia makmur karena pengolahan pada negara kecil. Saya di Brunei tidak lihat ada sawah itu. Nggak ada, mana sawahnya kata saya. Ya. Mereka punya minyak sedikit,
Ada emas, dan tambang emas sedikit beda dengan Freeport. Tapi mereka makmur. Karena apa? Karena pengolahannya. Bahkan Brunei mengatakan memproklamirkan 2022 itu menjadi zikir nation, negara zikir. Jadi sebelum apa-apa mereka zikir, berdoa. Luar biasa tuh. Dilibatkan Allah itu. Masih mengakui Allah itu. Di kita namanya Islam dijanji, tapi dalam pelaksanaannya Allah tidak dilibatkan. Mana hukum dalam mengatur fiskal melibatkan Al-Quran dan Sunnah? Mereka menganggap Allah itu tidak lebih cerdas daripada mereka sendiri. Itu naudzubillah min dzalik. Nah ini, ya, jangan sampai tidak berputar. Nah itu jadi sebenarnya prinsip dasar. Kalau ini dikelola dengan baik, Bapak Ibu sekalian, makmur kita. Sok apa yang tidak ada di Indonesia? Sok apa? Semua ada, Bapak Ibu sekalian. Semua ada. Ya, semua ada. Tapi itu, kenapa kemakmuran tidak? Karena apa? Yakuna dulatan bainal agniya. Uang itu berputarnya kalangan orang-orang kaya saja. Ya. Ratakan, ya, dalam ekonomi sehingga rakyat merasakan kemakmuran bangsa kita itu. Ini yang diharapkan oleh Bung Hatta dulu itu. Diharapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tapi dalam pelaksanaannya dikuasai oleh orang-orang oligarki. Ya, sehingga kemakmuran itu tidak dirasakan. Kemakmuran hanya dirasakan oleh segelintir orang. Ini, ya. Ini perputaran harta. Ini persingkat saja nih. Ini jamnya agak lama ya itu mah ya. Ya. Oh iya tuh udah jam 6 rupanya, jam 6 kurang. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita persingkat saja. Ini pembahasan banyak sekali sampai nanti kepada riba, ya. Ada pertanyaan waktu itu bagaimana di bank, uang bank dan sebagainya. Nanti kita akan bahas, ya. Tapi ini pembahasan dasar dulu. Perbedaan nabung dan menimbun. Kalau menabung ada tujuan jelas, pendidikan, darurat, investasi halal, maqasidus saniyah yang tadi, yang 5 itu. Kalau menimbun atau iktinaz tanpa tujuan, ya, hanya dikumpulkan aja. Sok Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang korupsi triliunan, itu untuk apa coba? Ya, untuk apa coba? Makan perasaan nggak ada satu menu 1 triliun, 1 miliar gitu kan? Makan di nasi Padang, nasi apa itu, warteg juga, nikmatnya bukan main, ya, hanya berapa nih, itu, ya, itu masuk menimbun, ya. Terus menabung dikelola secara produktif, ya, produktif dalam ruang lingkup keluarga atau masyarakat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam Islam itu kita dituntut untuk bisa memproduktifkan harta, berwirausaha supaya membuka lapangan kerja. Ini prinsip Islam itu. Mempekerjakan, ya, buka lowongan kerja. Ibu-ibu pintar buat kue, kita mulai Majelis Taklim buka bidang usaha buat kue, buka lowongan kerja. Ya, saya dulu waktu masih remaja, Bapak Ibu sekalian, saya melihat jamaah bapak dan ibu saya dulu, karena saya masih remaja, ya, yang ngisi ceramah bapak dan ibu gitu ya. Ibu-ibu banyak, bapak banyak. Saya buka BMT. Saya kerjasama dengan beberapa lembaga melatih ibu-ibu yang hadir itu membuat tempe, membuat roti, membuat manisan. Akhirnya muncul, lahir homo industri. Ya. Jadi prinsip Islam itu sebenarnya menuntut kita untuk bisa berwirausaha, ya, supaya harta itu beredar di kalangan masyarakat. Tidak yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Itu ada Indonesia. Ya, kalau bapak dan ibu jalan-jalan di negara yang mendekati prinsip sosialis Islam, itu rumah jarang kelihatan rumah yang mewah. Rumah semua sama, tapi mereka merasa nyaman. Di Brunei itu, ini memang bukan apple to apple bandingannya, tapi Brunei negara kecil aja. Itu saya lihat itu selama berapa hari saya di sana tidak ada motor itu. Kata saya, kok nggak ada motor di sini? Di sini mobil sih katanya. Jadi rata-rata standar hidupnya udah mobil. Semua itu. Rumah kecil pun mobil. Ya, karena makmur. Sekolah gratis.
dari mulai TK sampai S3, asal mau saja. Pendidikan gratis. Ya, coba kalau di Indonesia kayak gitu, wah nikmat ya Pak ya. Nikmat. Sekarang di Indonesia negara sudah lepas tangan dari kebutuhan masyarakat. Pendidikan mahal, kesehatan mahal dan sebagainya. Nah, ini harus diluruskan. Oke, berikutnya. Kalau menimbun dari sisi pengolahannya dibiarkan diam, tidak bermanfaat, disimpan aja. Ya, disimpan. Sebenarnya itu Islam itu memberikan punishment ketika harta disimpan, emas disimpan, zakat tiap tahun. Menabung dikeluarkan zakatnya. Kalau menimbun, ketika menimbun tidak dikeluarkan zakat infak sedekahnya. Kalau menabung bersifat sementara bukan selamanya. Ya, dan proporsional, tidak berlebihan. Tapi kalau menimbun melebihi kebutuhan dan menyebabkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial karena apa? Permanen, simpan aja. Sehingga orang-orang seolah-olah tidak boleh kaya melebihi saya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, prinsip-prinsip dasar ini sebagai evaluasi buat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinggung dalam surah At-Taubah ayat 35. Ketika Allah mengazab, ya, menjadikan setrika yang panas menyetrika diri kita di nerakanya Allah dari timbunan kita itu. Kita evaluasi lagi, ya. Apakah kita sudah masuk pada kriteria menabung dalam konsep Islam atau sudah masuk pada kriteria iktinas atau menimbun harta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak pembahasan, tapi dikarenakan udah jam 6, ya, khawatir Bapak Ibu ada aktivitas lagi. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Hidup sederhana, bagaimana kriterianya, ya, bahas batasan hidup sederhana, lalu bagaimana cara pengelolaan keuangan keluarga supaya tidak termasuk pada keuangan ribawi, ya. Sebab kata Rasulullah, suatu saat akan terjadi kehidupan di mana manusia tidak akan terlepas dari riba. Serendah-rendahnya dosa riba itu sama dengan zina dengan ibu sendiri. Naudzubillah. Dan seberat-beratnya dosa riba ada seperti orang yang melarang seseorang melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting buat kita agar hisab nanti, ya, saat diaudit oleh Allah nanti kelak di yaumil akhir, kita tidak terlalu berat dalam hisabnya karena kita sudah bisa mengolah keuangan secara syariah. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah mutlak dari keluruhan diri saya sendiri. Kita senantiasa memohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita senantiasa terus berpijak pada syariat Allah dalam semua dimensi kehidupan kita. Itu saja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.